li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah memasuki sekolah umroh online yang sesi terakhir ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Masih semangat ya Bapak Ibu untuk menerima materi pada sore hari ini. Boleh yuk dibantu komen di kolom Bapak Ibu masih semangat atau belum nih atau enggak nih? Semangat. Alhamdulillahirobbilalamin. Seperti biasa ya kita absen-absen terlebih dahulu. Dari mana saja nih yang sudah hadir? Boleh yuk absen dulu. Nggak kerasa wes terakhir Mbak. Alhamdulillah dari Surabaya hadir. Dari Probolinggo, Sidoarjo. Alhamdulillahirobbilalamin. Bojonegoro hadir. Mojokerto juga hadir ya. Mana nih suaranya Mojokerto? Alhamdulillahirobbilalamin. Materi pada hari ini yaitu adalah kenapa sih harus umroh bersama Samira Travel? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, umroh bukan sekedar perjalanan biasa. Ia adalah perjalanan hati, perjalanan spiritual yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, agar perjalanan ibadah ini menjadi lebih kusyuk, lebih nyaman dan penuh keberkahan, tentu kita membutuhkan persiapan serta bimbingan yang tepat. Nah, melalui tema kenapa harus berumroh bersama Samira Travel, kita akan mendapatkan wawasan, inspirasi, serta pengalaman langsung dari narasumber yang sudah berpengalaman mendampingi jamaah umroh, di mana pada sore hari ini narasumber kita adalah inspirator umroh dan tour leadernya dari Samira Travel, yaitu Ibu Heni Zulfa. Selamat sore, Ibu Heni Zulfa. Oke, Mbak Lili, Panggilnya Mbak atau Ibu aja ini. Mbak aja. Mbak aja, baik. Eh, Tanpa menunggu lama lagi ya Bapak Ibu ya, kita supaya cepat juga menjelang buka puasa ya, supaya cepat selesai. Eh, Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Mbak Heni Zulfa agar bisa memaparkan materi sore hari ini. Silakan Mbak Heni Zulfa. Terima kasih Mbak Lili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Ibu Hajah Nita Kartikasari SFAM selaku founder tim Ababil 1. Yang saya hormati rekan-rekan panitia sekolah umroh dan Bapak Ibu peserta sekolah umroh yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, karunia, hidayah serta nikmat-nikmatnya sehingga di sore hari ini dalam kondisi berpuasa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersilaturahmi, untuk bertolabul ilmi di sini lewat virtual, lewat Zoom Meet. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umat beliau bisa mendapat syafaat hingga di yaumil akhir. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum materi saya sampaikan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena saya yakin di sini masih ada, bahkan mungkin banyak yang belum kenal dengan saya. Perkenalkan, nama saya Heni Zulfahoiriyah, biasa disapa Mbak Heni. Saya lebih suka disapa Mbak daripada Ibu, karena bagi saya sapaan Mbak itu lebih awet muda gitu. Hari ini kita bertemu di Zoom lewat online. Semoga suatu saat Allah qadar kita bisa bertemu langsung
Bahkan semoga bertemunya nanti ketika kita beribadah haji atau umroh di Baitullah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sehingga ketika Bapak Ibu sudah kenal saya, sudah tahu nama saya, ketika nanti berada di depan Ka'bah, ketemu saya bisa langsung panggil ya Bapak Ibu ya, bisa langsung dipanggil Mbak Heni gitu. Eh, Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini adalah hari terakhir materi sekolah umroh. 8 hari ini kita sudah belajar banyak dari materi yang membuat baper, mulai dari materi hari pertama, kenapa harus cinta Allah dan Rasulullah. Kemudian di hari kedua, ada apa dengan Mekah dan Madinah? Kenapa harus umroh, manasik umroh sampai pemaknaan umroh. 5 hari, Bapak Ibu diberikan materi yang membuat baper, yang insya Allah saya yakin juga membuat semakin mantap hati panjenengan untuk bisa hadir di Baitullah, untuk bisa segera ibadah haji dan umroh. Nah, saya pengen tahu di sini, adakah Bapak Ibu yang selama 8 hari ini bisa mengikuti Zoom meeting? Boleh eh, mengisi di chat ya, di kolom chat agar saya tahu siapa ini yang rajin mengikuti sekolah umroh mulai dari hari pertama sampai hari terakhir. Adakah yang rutin mengikuti sekolah umroh hari pertama sampai hari terakhir boleh ditulis di kolom chat. Atau mungkin minimal 3 kali hadir. Monggo bisa ditulis di kolom chat ya. Pak Sunaryo 2 kali hadir. Ada lagi yang lain? Nah, Bapak Ibu, mungkin karena padatnya aktivitas atau kegiatan Bapak Ibu selama bulan Ramadan ini, sehingga tidak bisa mengikuti Zoom Meet setiap hari. Jangan khawatir, ada rekaman Zoom materi yang bisa Bapak Ibu apa lihat, bisa didengarkan ketika panjenengan luang. Nah, untuk linknya nanti bisa minta ke mitra pengundang Bapak Ibu ya. Jadi panitia sudah merekam mulai hari pertama sampai hari terakhir insya Allah. Jadi Bapak Ibu yang mungkin ketinggalan materi tetap bisa menonton, tetap bisa mendengarkan materi yang disampaikan oleh narasumber selama sekolah umroh. Kemudian di hari ke-6 ada pembekalan teknis keberangkatan. Kemudian kemarin disampaikan oleh Mbak Anggi mengenai company profile PT Samira. Nah, hari ini saya akan menyampaikan ke panjenengan semua kenapa harus umroh bareng Samira Travel. Kenapa kita harus pilih Samira Travel? Kalau awal-awal 5 hari, di awal kita sudah diberikan materi oleh narasumber bagaimana hati kita itu bisa agar terpaut dengan Baitullah segera mantap untuk pergi ke Baitullah. 3 hari ini sampai pada hari terakhir ini kita akan menggunakan logika kita. Bagaimana memilih travel yang amanah, yang nyaman, yang mempunyai kualitas sehingga ketika kita berangkat umroh, kita akan merasa senang, kita akan merasa bahagia, kita akan merasa nyaman dilayani dengan baik. Monggo Mbak Tasya untuk materinya bisa ditampilkan. Mengapa umroh bareng Samira Travel? Bapak Ibu, kemarin saat disampaikan mengenai company profile oleh Mbak Anggita, itu sudah sangat jelas, nggih. Sudah sangat jelas sekali bagaimana kredibilitas dari Samira Travel, bagaimana kualitasnya. Nah, hari ini insya Allah ketika panjenengan tahu kenapa harus umroh bersama Samira Travel? Semoga nanti semakin mantap untuk pergi ke Baitullah memilih Samira sebagai travel yang bisa mengantarkan Bapak Ibu sampai di kota Mekah dan Madinah. Lanjut Mbak Tasa.
Bapak Ibu, Samira Travel punya komitmen melayani tamu-tamu Allah dengan sepenuh hati sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah. Kenapa punya komitmen seperti itu? Karena yang kita layani di sini adalah tamu-tamu pilihan Allah yang diundang khusus oleh Allah untuk hadir di rumahnya. Jadi kita ingin yang terbaik, kita tidak mau ala kadarnya, kita tidak mau memberikan yang hanya sekedar memberangkatkan jamaah, tapi kita ingin jamaah itu merasa aman, merasa nyaman. Jadi mulai dari saat pendaftaran, Samira Travel ingin menyajikan layanan five star service atau layanan standar bintang 5 kepada para jamaahnya. Jadi mulai dari saat pendaftaran, Bapak Ibu cukup duduk manis di rumah saja. Mitra-mitra Samira Travel insya Allah akan siap datang ke rumah panjenengan untuk membantu proses pendaftaran. Sampai pengurusan berkas seperti eh, pengurusan paspor itu nanti juga akan dibantu oleh mitra-mitra mendaftarkan secara online di kantor imigrasi terdekat dengan domisili Bapak Ibu. Jadi tidak perlu daftar-daftar sendiri untuk pengurusan paspor, Bapak Ibu tinggal menyiapkan datanya saja dan hadir di kantor imigrasi untuk foto paspor. Termasuk vaksin meningitis dan polio juga insya Allah akan didampingi oleh mitra-mitra panjenengan. Kemudian proses pemberangkatan, proses selama menjalankan ibadah umroh sampai pulang lagi ke Indonesia, panjenengan akan dilayani oleh mitra-mitra Samira Travel. Lanjut, Mbak. Samira sudah punya izin resmi dan terpercaya. Jadi kita tidak pinjam izin ke travel lain, tapi sudah punya izin resmi atas nama PT Samira sendiri. Sudah punya izin PPIU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh, dan juga penyelenggara haji khusus atau yang disingkat dengan PIHK. Jadi selain melayani jamaah umroh, Samira juga melayani pendaftaran jamaah haji khusus dan juga haji forodar. Samira juga memiliki lebih dari 38.600 mitra. Bahkan data terbaru di bulan Januari kemarin, mitra Samira Travel yang ada di seluruh Indonesia sudah lebih dari 60.000 mitra, Bapak Ibu. Jadi mulai dari Sabang sampai Merauke, insya Allah mitra-mitra Samira siap melayani jamaah umrah baik dari Indonesia maupun dari luar negeri. Karena banyak juga yang jamaah itu daftar dari Hong Kong, ada yang dari Malaysia. Karena mitra-mitranya sendiri siarnya tidak hanya secara online, secara offline, tapi banyak juga yang secara online, baik itu lewat live TikTok atau mungkin Facebook dan lain sebagainya, sehingga apabila ada jamaah dari luar negeri pun juga bisa kita bantu untuk umroh bersama dengan Samira Travel. Slide selanjutnya. Nah, pesawat sudah di booking sebelum dipromosikan ke jamaah. Jadi, meskipun belum ada jamaah, Samira sudah booking tiket pesawat terlebih dahulu. Bahkan kita sering charter pesawat. Kalau charter pesawat, Bapak Ibu, satu pesawat itu akan full dipenuhi oleh jamaah-jamaah dari Samira Travel. Jadi, tidak bercampur dengan jamaah dari travel lain. Mohon sewu, beda dengan travel-travel yang masih kecil yang biasanya izinnya itu harus dompleng atau pinjam ke travel lain, mereka bisa memberangkatkan jamaah kalau ada rontokan dari travel yang ditebengi ya. Kalau ada rontokan dari travel yang ditebengi, baru dia bisa memberangkatkan jamaahnya. Atau mungkin yang mungkin punya target jamaahnya harus satu bis dulu, 30 orang dulu, baru nanti booking tiket pesawat. Itu untuk travel-travel yang biasanya izinnya itu masih pinjam. Tapi kalau Samira Travel enggak. Meskipun belum ada jamaahnya, tapi sudah berani booking tiket pesawat sebelum dipromosikan ke jamaah. Sehingga ketika Samira Travel mengeluarkan brosur keberangkatan yang sudah ada maskapai yang digunakan, kemudian harganya,
kemudian paketnya berapa hari, itu sudah dipastikan bahwa tiket pesawat sudah di-booking oleh Samira Travel. Jadi kita berani menjamin bahwa jamaah pasti berangkat. Lanjut, Mbak. Fasilitas perjalanan yang nyaman dan hotel yang dekat dengan masjid. Nah, Bapak Ibu kemarin sudah dijelaskan Mbak Anggi ya, bahwa di Samira Travel ini ada 4 pilihan paket, di mana ada paket ekonomi, paket reguler, paket VIP, dan paket VVIP. Dan keempat paketnya ini Bapak Ibu hotelnya sangat dekat, dekat-dekat dengan masjid. Bahkan yang paket ekonomi, paket Safara, itu cukup dengan jalan kaki. Karena apa? Karena hotelnya dekat, sehingga tidak membutuhkan shuttle bus untuk bisa eh, ke Masjid Nabawi ataupun ke Masjidil Haram. Nah, kita juga sudah bekerja sama memilih bus-bus yang eksekutif, yang terbaik di Saudi, yang nyaman di kelasnya, dan kami juga memberikan layanan Welcome Food Al-Baik ya. Bapak Ibu, Welcome Food Al-Baik ini adalah eh, ayam terenak terdahsyat di Saudi Arabia yang porsinya itu sangat besar. Insya Allah pasti kenyangnya. Hotel yang dipilih dalam paket umrah adalah hotel dengan jarak yang dekat dengan masjid dan memiliki reputasi layanan catering yang baik. Jarak jarak hotelnya yang dekat, tapi juga punya reputasi catering yang baik. Nah, karena kita orang Indonesia, jadi makanan pun sudah disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Makanan yang disajikan adalah makanan-makanan Indonesia, di mana di sana makanannya itu juga full buat Bapak Ibu prasmanan, bukan nasi kotak seperti ceritanya jamaah-jamaah dari travel lain yang ditempatkan di apartemen atau mungkin hotelnya yang jauh dan makanannya pun menggunakan nasi kotak. Tapi kalau di Samira Travel tidak. Makanan di resto kita full board, prasmanan, insya Allah kenyang, tidak akan ada yang lapar kalau umrohnya bersama dengan Samira. Lanjut Mbak Tasya, pasti jadwal keberangkatan. Samira mempunyai jadwal keberangkatan yang pasti. Setiap minggu pasti ada jadwal keberangkatan. Bahkan 3 hari sekali biasanya itu ada jadwal keberangkatan dari seluruh 9 bandara yang ada di Indonesia, Bapak Ibu. Bahkan di Jawa Timur sendiri itu setiap bulannya ada lebih dari 3 kali keberangkatan. Jadi tiap bulan kita punya jadwal keberangkatan. Misalkan Bapak Ibu pengen umroh di musim panas, musim dingin, musim liburan sekolah, semuanya ada jadwal kecuali saat musim haji karena Mekah, Madinah pasti ditutup hanya untuk jamaah haji saja. Jadi kapanpun Bapak Ibu pengen berangkat umroh di Samira pasti ada jadwal keberangkatan. Lanjut Mbak. Nah, untuk alat receiver sejak eh, ya, untuk alat receiver Bapak Ibu sejak Januari 2025 kemarin oleh pemerintah Saudi Arabia, Kerajaan Saudi Arabia sudah dilarang sehingga Samira Travel memutuskan tidak lagi menggunakan receiver audio karena kita mengikuti aturan yang berlaku di sana ya. Kemudian yang pertama, pelayanan ketika kita berangkat umroh. Setelah kita jadi jamaah, ketika kita mau berangkat umroh, kita akan dilayani oleh tim handling yang ada di Samira Travel. Mulai dari bandara keberangkatan, ya Bapak Ibu, akan ada tim handling yang ngurusi koper-koper kita, membawa koper-koper kita mulai dari bandara keberangkatan sampai kita tiba di kota Mekah atau di Madinah. Sehingga tidak ada istilahnya jamaah Samira itu usung-usung koper, karena cukup berat ya. Koper 24 inch, koper bagasi, dan koper cabin itu kalau kita bawa sendiri itu nggak nyaman nanti, capek Bapak Ibu. Sehingga Samira mempunyai tim handling yang akan membantu kita membawa koper-koper kita dan koper-koper itu nanti akan kita temui kembali ketika kita sudah sampai di hotel. Jadi eh, koper-koper Bapak Ibu
akan ditaruh di depan kamar hotel masing-masing. Dilayani oleh tim handling yang sudah berpengalaman, jadi tidak usah takut bahwa kopernya nanti akan ketukar dengan jamaah yang lainnya. Mbak, jamaahnya Samira itu kan banyak. Setiap keberangkatan ratusan jamaah. Takutnya saya tuh nanti kopernya saya ketukar sama yang lainnya. Nggak usah khawatir Bapak Ibu, karena tim handling di Samira Travel ini sudah berpengalaman. Insya Allah aman, akan menemui koper-koper panjenengan masing-masing ketika jenengan berada di kota Mekah dan Madinah. Begitu juga saat kepulangan. Koper juga akan dijemput di depan kamar hotel masing-masing. Termasuk kardus tambahan yang disediakan oleh Samira Travel yang isinya itu oleh-oleh Bapak Ibu selama Bapak Ibu umroh, oleh-oleh untuk keluarga, untuk saudara-saudara yang ada di rumah, itu nanti juga cukup Bapak Ibu taruh di depan pintu kamar hotel masing-masing. Jadi akan di akan dibantu oleh tim handling ya. Jadi nggak perlu Bapak Ibu repot-repot ngusungi di base atau memasukkan di pesawatnya, tidak, tapi cukup diletakkan di depan pintu kamar masing-masing akan ada tim handling yang akan membantu mengurusinya. Sampai di tanah air, sampai di bandara kepulangan, koper-koper dan barang bawaan Bapak Ibu, termasuk kardus, akan diserahkan kembali ketika berada di bandara kepulangan, serta eh, zam-zam, air zam-zam. Lanjut Mbak Tasya. Nah, keberangkatan jamaah Samira Travel dari 9 bandara internasional yang ada di Indonesia, yaitu dari Aceh, Medan, Padang, Batam, Jakarta, Solo, Surabaya, Makassar, dan Balikpapan. Jadi, Bapak Ibu bisa memilih bandara keberangkatan terdekat dari domisili Bapak Ibu. Jadi, nggak harus lewatnya dari Surabaya. Tapi kalau misalkan nih Bapak Ibu tinggalnya di Aceh, bisa berangkat dari Bandara Aceh. Yang dari Medan pun seperti itu. Yang dari Jakarta, dari Makassar, dan kota-kota lainnya bisa memilih berangkat dari bandara terdekat dengan domisili Bapak Ibu. Lanjut. Suara saya bisa terdengar jelas, Bapak Ibu? Bisa tolong di chat di kolom komentar. Kemudian untuk cara bayar di Samira Travel. Cara bayar di Samira Travel itu ada 3 ya Bapak Ibu ya. Mungkin masih ada yang ingat kemarin yang disampaikan Mbak Anggi. Yang pertama bisa dengan cara cash atau tunai. Jadi ketika Bapak Ibu sudah memiliki biaya yang cukup, dana yang cukup untuk melunasi biaya umrohnya, Bapak Ibu bisa langsung daftar umroh dan bayar cash. Kemudian yang kedua dengan cara menabung, misalkan pengen segera daftar umroh tapi dananya belum cukup untuk melunasi, Bapak Ibu bisa dengan cara menabung. Tidak harus, tidak dengan nominal yang harus misalkan 1 bulan 1 juta, 1 bulan 2 juta, tidak. Tapi semampunya Bapak Ibu. Mau transfer seminggu sekali, 1 bulan sekali, atau mungkin setiap hari bisa disesuaikan dengan budget yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Jadi sewaktu-waktu ada dana longgar mau ditabungkan ke Samira Travel bisa. Nanti kalau dananya misalkan sudah terkumpul sekitar 25 juta, 30 juta, Bapak Ibu bisa langsung ambil tanggal keberangkatan. Nah, selain sistem cash atau menabung, Samira Travel juga menyediakan program umroh dulu bayar belakangan. Jadi dengan DP 15%, Bapak Ibu bisa berangkat umroh, sisanya diangsur sepulang umroh. Di sini kita menggunakan pihak ketiga, yaitu Amitra Syariah, di mana juga sudah dijelaskan kemarin bahwa akadnya adalah jual beli paket umroh, ya, bukan eh, pinjam uang.
tapi jual beli paket umroh. Insya Allah sudah mengikuti sistem syariah, bahkan sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan juga Dewan Syariah MUI untuk program pembiayaannya. Dengan syarat yang mudah, cukup KTP dan KK, tanpa jaminan, DP-nya murah dan angsuran ringan. Jadi yang pengen segera ke Baitullah bisa, tapi belum cukup dananya, bisa ambil program umroh dulu bayar belakangan. Bahkan Bapak Ibu, ketika di awal, kadang itu kita niatnya kita di awal itu pengen umroh dengan cara ngangsur, dengan umroh dulu bayar belakangan. Tapi ketika sudah daftar, kita maksimalkan ikhtiar kita, kadang itu nggak jadi ngangsur. Tapi Allah siapkan dengan cara tunai. Mak bedunduk datang rezekinya untuk melunasi biaya umroh sehingga nggak jadi ngangsur. Banyak sekali kejadian seperti itu. Yang penting harus diniatin dan diikhtiarkan maksimal bagaimana merayu Allah sampai Allah itu benar-benar kasihan sama kita. Sehingga langkah kita untuk bisa ke Baitullah itu lebih dimudahkan lagi. Lanjut, Mbak. Nah, ini brosur-brosur keberangkatan dari beberapa bandara yang tadi saya sebutkan. Ada yang keberangkatan dari Jakarta. Boleh dilanjut? Kemudian dari Surabaya. Lalu dari Makassar. Yang ada di Sulawesi bisa ambil keberangkatan dari Makassar. Kemudian dari Medan. Dari Batam. Dari Padang. Pekanbaru. Nah, brosur-brosur ini tiap bulannya juga biasanya berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti panjenengan bisa minta brosur keberangkatan kepada mitra-mitra yang mengundang Bapak Ibu. Kemudian dari Palembang. Bahkan harganya pun di tiap beda bandara biasanya juga akan berbeda meskipun sama-sama paketnya mungkin 9 hari atau sama-sama pakai 12 hari, tapi pasti harganya akan berbeda ketika contoh misalkan berangkat dari Surabaya dan dari Palembang gitu. Lanjut, Mbak. Kemudian ini perlengkapan umroh di Samira Travel. Nah, ketika kita daftar umroh dengan membayar DP 1,5 juta, itu adalah biaya untuk handling ya Bapak Ibu ya. Biaya untuk handling dan juga perlengkapan. 750 untuk handling dan 750.000 untuk perlengkapan. Apa saja yang perlengkapan yang kita dapat? Yang pertama adalah koper bagasi, koper besar, kemudian koper cabin, dan juga seragam yang sudah berjahit. Jadi kita nggak perlu lagi ke penjahit untuk menjahitkan seragam dari Samira Travel, tapi sudah berjahit. Tinggal kita pilih ukurannya saja. Bapak-bapaknya dapat kemeja, ibu-ibunya dapat satu set gamis dan juga jilbab segi 4. Kemudian dapat juga sajadah, sajadah travel, ID card, name tag, tas ransel, buku doa, dan juga shawl. Kemudian satu lagi tambahan untuk ibu-ibu dapat satu himar berwarna putih. Itu adalah seragam dari Samira Travel, perlengkapan umroh dari Samira yang sangat keren ya Bapak Ibu. Warnanya cerah Tosca. Jadi dari jauh itu sudah kelihatan. Bayangkan kalau Bapak Ibu menggunakan seragamnya, nenteng kopernya, insya Allah akan secakep Mas Rizky dan juga Mbak Ciki. Dibayangkan dulu, boleh. Lanjut, Mbak. Nah, ini rencana perjalanan umroh. eh jadi seperti jadwal ya. Jadi nanti akan ada jadwal perjalanan selama Bapak Ibu umroh disesuaikan dengan
programnya berapa hari. Ada yang kalau di Samira Travel itu ada program 9 hari, 12 hari, dan 16 hari. Ini contoh untuk yang program 9 hari. Jadi di hari pertama itu di bandara keberangkatan, check-in imigrasi, kemudian di hari kedua perjalanan menuju ke Madinah, hari ketiga ziarah kota Madinah, melewati makam Baki, Masjid Ijabah, sholat sunnah di Masjid Kuba, kemudian di Kebun Kurma, Jabal Uhud, dan melewati Masjid Kiblat lain. Kemudian di hari keempat, ziarah ke Raudhah. Di hari kelima, ini jadi kalau yang dicontohkan ini rutenya dari Madinah dulu, baru ke Mekah ya. Jadi hari pertama keberangkatan, hari kedua, ketiga, keempat itu berada di kota Madinah. Kemudian di hari kelima itu perjalanan menuju ke kota Mekah. Kemudian sampai di kota Mekah, di hari pertama berada di kota Mekah itu langsung pelaksanaan umroh wajib, jadi umroh pertama. Kemudian program yang program di hari kedua biasanya tawaf sunnah di hari keenam. Kemudian di hari ketujuh ziarah kota Mekah, biasanya di Jabal Sur, Padang Arafah, Jabal Rohmah, Musdalifah, Mina, Masjid Zilronah, sekalian mengambil mikot untuk melaksanakan umroh sunnah atau umroh kedua. Kemudian di hari ke-8 itu biasanya sudah free Bapak Ibu, tidak ada kegiatan dari travel, jadi cukup memperbanyak ibadah-ibadah di Masjidil Haram di hari terakhir berada di kota Mekah. Dan di hari ke-9 tawaf wada, City Tour Jeddah menuju ke Bandara King Abdul Aziz dan pulang menuju ke tanah air. Itu untuk program umroh 9 hari. Jadi eh, kalau untuk program 9 hari itu 3 hari di Madinah, kemudian 4 hari di kota Mekah. 2 harinya untuk perjalanan pulang dan pergi. Kemudian untuk program 12 hari, biasanya 2 hari untuk perjalanan pulang pergi, 5 hari di Mekah, 5 hari di Madinah. Sedangkan untuk program yang 16 hari, biasanya 5 hari di kota Mekah, 9 hari di kota Madinah. Kenapa lebih lama di Madinah, Mbak? Karena kalau program 16 hari itu eh, kita punya tujuan untuk bisa jadi minimal 8 hari kita harus berada di Madinah sehingga Samira memilih aman yaitu mengambil 9 hari agar jamaah bisa minimal 40 kali sholat berjamaah di Masjid Nabawi begitu. Boleh dilanjut Mbak Tasya? Kemudian maskapai yang digunakan oleh Samira Travel, kita menggunakan Saudi Airlines. Jadi kalau pengen berangkat menggunakan pesawat Saudi Airlines, Bapak Ibu bisa berangkat di Bandara Soekarno-Hatta ya. Karena kalau di Surabaya belum ada Saudi ya. Kemudian ada juga dari Garuda Indonesia dan juga Lion Air. Nah, Lion Air di sini yang kita pakai bukan Lion Air domestik, tapi Lion Air Premium, Lion Air internasional yang insya Allah juga sudah sangat aman nyaman sekali, sama seperti pesawat yang lainnya. Jadi nggak usah ada rasa khawatir, Mbak. eh Lion itu takutnya nanti jatuh atau lain sebagainya. Itu yang Lion domestik, insya Allah. Kalau yang Lionnya premium itu sudah nyaman dan aman sampai di kota Mekah dan Madinah. Boleh dilanjut? Nah, 4 pilihan paket yang ditawarkan oleh Samira Travel. Yang pertama mulai dari hotel-hotel yang dipakai oleh hotel paket Safara. Paket Safara ini adalah paket yang paling murah, yang paket ekonomis Bapak Ibu. Meskipun paket paling ekonomis, tapi Samira sudah pakai hotel bintang 3 ya. Dan jarak hotelnya cukup dekat. Untuk ke Masjid Nabawi sekitar 450 meter. Jadi misalkan jalan kaki sekitar 5 sampai 10 menit sudah sampai. Kita pakai hotel bintang 3, kamarnya juga cukup luas, restonya juga luas dan bagus seperti yang ada di gambar. Jadi di Madinah sekitar 450 meter bisa dijangkau 5 sampai 10 menit jalan kaki.
Lanjut, kalau di kota Mekah, biasanya kita pakai Hotel Durat Al Salah, Hotel Bintang 3 dengan jarak kurang lebih 700 meter ke Masjidil Haram. Hotelnya juga besar, hotelnya juga luas, insya Allah juga nyaman, catering sudah disesuaikan dengan lidah orang Indonesia, dan ini cukup dengan jalan kaki sekitar 10 sampai 15 menit saja, jadi tidak perlu menggunakan shuttle bus. Karena kalau kita pakai shuttle bus, waktu kita insya Allah habis untuk di jalan ya Bapak Ibu ya. Jadi meskipun pakai hotel eh, pilihan paket di paket paling ekonomis di hotel paket Safara, ini juga sudah memberikan kenyamanan bagi jamaahnya karena cukup dijangkau dengan jalan kaki saja. Bahkan makanannya juga sudah full board, bukan nasi kotak. Dilanjutkan yang kedua di Hotel paket Safawi, yaitu paket regulernya Samira Travel. Nah, ini adalah salah satu paket favorit rakyat Indonesia. Jadi, dari data yang ada, paket Safawi adalah paket yang paling diminati oleh rakyat Indonesia. Jadi, paket reguler. Dia cukup terjangkau, tapi juga tidak mahal, sehingga berada di tengah-tengah ya Bapak Ibu ya, karena paket reguler. Nah, di Kota Madinah, hotel yang sering digunakan oleh paket Safawi adalah Hotel Arkan Al-Manar, masuk di pintu pagar 326, 326. Jarak ke Masjid Nabawi, insya Allah sekitar 200 meter, nggak sampai 5 menit sudah sampai pelataran Masjid Nabawi, Bapak Ibu. Hotelnya juga nyaman. Umrah pertama saya dulu juga menggunakan hotel pakai Safawi. Jadi, kemudian di Kota Mekah, biasa menggunakan, Mbak Tasya, boleh dilanjut? Hotel paket Safawi yang dipakai ketika berada di Kota Mekah biasanya adalah Grand Al-Masa. Kalau yang terbaru ini banyak di Maisan Al-Makom. Jadi jarak untuk bisa ke Masjidil Haram sekitar 500 meter. Insya Allah nggak sampai 10 menit sudah sampai di Masjidil Haram ya. Dan cukup dengan jalan kaki saja, nggak perlu pakai shuttle bus. Lanjut. Nah, kalau ingin yang lebih dekat lagi, yang fasilitasnya itu lebih nyaman lagi, lebih wow lagi, Bapak Ibu bisa pilih di paket Sukari ya. Di paket Sukari ini untuk di Kota Madinah, kita menggunakan Hotel Grand Plaza. Insya Allah jarak ke Masjid Nabawi sekitar 150 meter. Jadi yang pengen jaraknya lebih dekat, makanannya juga beraneka ragam, bisa pilih paket Sukari. Jadi jarak hotelnya lebih dekat untuk sampai ke Masjid Nabawi atau ke Masjidil Haram. Kemudian yang ada di Kota Mekah, di Kota Mekah menggunakan Hotel Anjum. Jadi nyebrang apa untuk sampai ke pelataran Masjidil Haram tinggal nyebrang jalan saja Bapak Ibu sudah sampai jadi dari Hotel Anjum menuju ke Masjidil Haram cukup dengan nyebrang jalan raya gitu ya. Nah, di sini hotelnya sangat mewah, menyajikan beraneka ragam makanan sehingga yang Bapak Ibu punya standar apa ya, fasilitas pengen hotelnya itu bintang 5, Bapak Ibu bisa pilih paket Sukari. Dan yang terakhir ini paket VVIP-nya Samira Travel, yaitu paket Majol yang pengen jadi tamunya Allah dengan fasilitas terbaik, Bapak Ibu bisa pilih paket Majol. Di mana ketika berada di Madinah, hotelnya itu sudah berhadapan dengan Masjid Nabawi, Bapak Ibu. Jarak hotel sampai ke pelataran masjid hanya sekitar 50 meter, jalan kaki nggak sampai 2 menit biasanya sudah sampai. Hotelnya mewah karena hotel bintang 5,
fasilitas untuk makanan juga melimpah ruah, beraneka ragam. Kemudian ketika berada di Mekah, Bapak Ibu akan berada di hotel yang ada di Zamzam Tower. Biasanya kita pakai Movenpick ya. Lanjut Mbak Tasa. Jadi yang digunakan paket majol ketika berada di kota Mekah adalah di Movenpick di Hotel Bintang 5 di Zamzam Tower. Jadi sudah berhadapan langsung dengan Masjidil Haram, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu turun hotel itu sudah pelataran Masjidil Haram. Jalan kaki nggak sampai 1 menit untuk sampai ke pelataran karena keluar dari pintu hotel, keluar dari pintu Zamzam Tower itu sudah pelataran Masjidil Haram. Jadi silakan menentukan pilihan mau pilih yang paket ekonomis, paket reguler, paket VIP atau paket VVIP bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan budget Bapak Ibu. Jangan dibatasi karena terkadang ada yang orangnya itu terlihat biasa-biasa saja. Rumahnya biasa, mobil nggak punya, bahkan motor pun kadang juga nggak punya. Tapi ketika ke Baitullah, ketika menjadi tamu-tamunya Allah, mereka memilih paket VVIP, mereka memilih paket majol karena pengen yang terbaik. Ketika datang ke rumahnya Allah, mereka pengen fasilitas yang terbaik, kendaraan yang terbaik, dan yakin bahwa semua yang dikeluarkan, rezeki yang dikeluarkan, yang dijihadkan di jalan Allah akan diganti oleh Allah sesuai dengan dalil yang ada di hadis At-Tirmidzi dan An-Nasai bahwa haji dan umrah itu menghapus kemiskinan dan dosa. Jadi harus yakin bahwa dana yang kita keluarkan di jalan Allah untuk beribadah haji dan umrah, insya Allah akan diganti oleh Allah berkali-kali lipat. Diganti berkahnya oleh Allah. Lebih berkah lagi, dan berkah lagi. Jadi sebenarnya harus diyakini ya Bapak Ibu, bahwa ketika kita ke Baitullah, ketika kita berangkat haji dan umrah, itu adalah percepatan rezeki kita. Karena yang dawuh itu Nabi, Nabi Muhammad. Kalau Nabi yang dawuh, nggak akan ada yang bohong. Pasti. Dan harus kita yakini. Boleh dilanjut, Mbak Tasa? Nah, ini request fasilitas yang bisa kita requestkan ke Samira Travel, namun di luar harga paket. Jadi menggunakan biaya dari jamaah sendiri ya. Ada trip Jeddah, kemudian trip Taif, trip Riyadh, trip Al-Ula. Nah, trip-trip ini Bapak Ibu tidak include di biaya paket umroh Samira Travel. Tapi bisa misalkan kita minta pengen tur ke Taif, itu nanti bisa diakomodasi, di apa diakomodir oleh tim dari Samira Travel, namun dengan biaya dari jamaah sendiri. Jadi karena tidak include biaya paket. Kemudian boleh request juga kereta cepat Haramain. Nah, alhamdulillahnya Bapak Ibu, mulai dari bulan November 2025 kemarin, Samira memberikan promo free kereta cepat. Ya, jadi harga paket yang kita bayarkan itu sudah include, sudah dapat bonus kereta cepat dari Samira Travel. Yang kita tahu bahwa satu orang untuk bisa naik kereta cepat itu biayanya sekitar 4 juta ya. Tapi oleh Samira dikasih free. Insya Allah di keberangkatan pasca haji nanti juga masih ada promo free kereta cepat. Jadi ayo segera setelah hajian nanti kita berangkat umrah bersama dengan Samira Travel. Bapak Ibu akan mendapatkan promo free kereta cepat. Kemudian room view Haram, view Ka'bah atau view Masjid Nabawi. Misalkan kita pengen dapat kamar yang view-nya ketika kita buka jendela jebret, itu kita bisa melihat langsung apa namanya view Ka'bah atau mungkin payung-payungnya Masjid Nabawi. Itu kita bisa request Bapak Ibu, namun dengan biaya tambahan ya. Kemudian eh, private transport, ketika pengen dapat transportasi khusus
yang mungkin berangkat umroh satu keluarga tapi pengen yang lebih nyaman lagi, nggak mau naik bis bersama dengan jamaah yang lainnya, Bapak Ibu bisa request dengan biaya tambahan sendiri. Contoh misalkan pengen menggunakan kendaraan dari GMC, LC, Alphard, dan lain-lain. Kemudian bisnis class flight, eh, penerbangan bisnis class itu juga bisa request. Namun kalau keberangkatan dari Surabaya yang biasanya pakai pesawat Lion atau Garuda itu belum bisa terlayani ya, kecuali kalau Bapak Ibu misalkan berangkat dari Jakarta menggunakan pesawat Saudi Airlines itu bisa seandainya request bisnis class tempat duduknya. Lanjut Mbak. Kemudian harga yang ditawarkan di brosur oleh Samira Travel itu sudah termasuk apa saja? Yang pertama, tiket pesawat internasional PP. Kemudian akomodasi atau hotel sesuai dengan program, yaitu hotel bintang 3 sampai hotel bintang 5, setaraf dan setarif. Jadi di awal tadi yang saya sampaikan itu adalah beberapa hotel yang digunakan di tiap-tiap paket, namun tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu akan berada di hotel lain. Jadi seandainya contoh misalkan di hotel paket Safawi di Hotel Arkan Almanar ketika berada di Madinah. Seandainya hotel itu full, nanti Samira akan mencarikan ganti hotel lain yang setaraf dan setarif. Dan ini sudah di booking sebelumnya, Bapak Ibu. Bukan ketika Bapak Ibu hadir di sana sampai di hotel baru dikasih tahu kalau oh ternyata ini eh, hotelnya full. Kita pindah cari ke hotel yang lain ya. Itu tidak. Tapi sudah sebelum Bapak Ibu berangkat itu sudah ditentukan mau di hotel mana. Kita oleh Samira akan dicarikan yang setaraf dan setarif. Bahkan di Samira Travel itu sering hotelnya di-upgrade Bapak Ibu. Misalkan nih kita bayarnya hotel paket Safara, paket yang paling ekonomis. Tapi ternyata hotel di paket Safara yang dipakai di Kota Mekah atau Madinah itu habis. Nah, sama Samira biasanya akan di-upgrade. Bapak Ibu bisa ditempatkan di hotel paket Safawi atau bahkan ada yang ditempatkan di hotel paket Sukari. Terus, apakah tambah biaya, Mbak? Tidak, Bapak Ibu. Ini sudah resikonya Samira. Jadi seandainya Bapak Ibu berangkat umroh menggunakan Samira, lebih baik dari yang panjenengan bayar, hotelnya di-upgrade, Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan. Jadi tidak ada biaya terselubung ketika panjenengan berangkat umrah bersama dengan Samira Travel. Beda dengan travel-travel yang non sewu. Saya sering mendengar sampai di sana hotelnya katanya penuh, kemudian dicarikan hotel lain, tapi harus tambah biaya 3 juta, 5 juta, dan lain sebagainya. Kasihan jamaahnya. Iya kalau uang sakunya cukup untuk bayar tambahan biaya hotel. Kalau enggak, kasihan ya. Jadi di Samira Travel tidak ada yang seperti itu, tidak ada biaya terselubung. Kalau misalkan hotel yang harusnya kita pakai harus berganti ke hotel lain, tidak akan ada biaya tambahan. Kemudian transportasi bis eksklusif plus ada toiletnya untuk ziarah, kemudian tur selama berada di Saudi. Jadi bis yang kita gunakan pun juga punya standar kenyamanan yang tinggi, eksekutif di sana. Sopir-sopirnya pun 90% orang Indonesia sehingga ketika kita pengen tanya-tanya mereka bisa jawab ya. Kemudian mutawif atau pembimbing ibadah berbahasa Indonesia. Dua tour leader profesional bersertifikasi BNSP dalam satu bis. Nah, dalam satu rombongan, dalam satu bis, Bapak Ibu akan didampingi oleh tour leader. Kalau jamaahnya sekitar 30 dalam satu bis, biasanya didampingi oleh satu tour leader. Namun kalau jamaah dalam satu bis itu sekitar 40 orang atau lebih, biasanya akan didampingi oleh dua tour leader. Tour leader ini nanti akan mendampingi Bapak Ibu mulai dari bandara keberangkatan sampai berada di Kota Mekah dan Madinah sampai pulang lagi ke tanah air. Kemudian makan atau minum 3 kali per hari di masing-masing hotel dan full board selama berada di Saudi. Kemudian juga sudah include visa umroh. Alhamdulillahnya Samira Travel adalah salah satu perusahaan provider visa di mana visa kita bisa menerbitkan sendiri tanpa harus beli di perusahaan lain. Jadi insya Allah lebih aman Bapak Ibu ya.
Kemudian welcome food keberangkatan dan kepulangan. Ketika datang sampai di kota Mekah atau Madinah, kita akan disambut oleh welcome food al-baik. Kemudian di setiap tur, mutawif akan menyediakan snack dan juga air minum. Kemudian ziarah City Tour Madinah, Mekah, dan Jeddah. Bagasi 23 kilo dikalikan 2. Ini untuk yang pakai Saudi Airlines ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillahnya di Samira Travel ini kita tidak hanya dibatasi dengan 2 koper saja, tapi kita juga disediakan kardus oleh Samira yang fungsinya bisa untuk membawa pulang oleh-oleh kita. Insya Allah selama ini untuk bagasi aman, jamaah tidak akan eh, bayar biaya tambahan bagasi kecuali misalkan nih jamaahnya domisilinya di Surabaya, tapi keberangkatannya memilih lewat Jakarta karena pengen naik Saudi Airlines. Biasanya kalau pakai tiket add-on dari Surabaya ke Jakarta naik pesawat, pulangnya juga naik pesawat lagi, seandainya ada kelebihan bagasi, itu nanti ditanggung oleh jamaahnya sendiri. Jadi untuk yang kelebihan bagasi pesawat domestik biasanya dibebankan kepada jamaahnya. Tapi kalau pesawatnya direct, biasanya sudah akan ditanggung oleh Samira. Makanya jamaah-jamaah Samira itu kalau pulang umroh banyak sekali membawa oleh-oleh dari sana. Kemudian asuransi perjalanan, bimbingan manasik, free biaya mahram, dan sudah dapat air zam-zam 5 liter. Itu yang harga-harga, harga paket sudah include di dalamnya. Lanjut, Mbak. Kemudian harga yang belum termasuk di dalam harga itu apa saja yang belum, yang exclude biaya paket umroh. Yang pertama biaya pembuatan paspor. Kenapa Mbak nggak diinkludkan biaya paketnya? Jaga nih Bapak Ibu ketika panjenengan itu mungkin sudah pernah berhaji atau sudah pernah keluar negeri atau sudah pernah berangkat umroh yang paspornya itu masih aktif, yang sudah punya paspor sehingga nggak perlu buat paspor lagi. Makanya untuk pembuatan paspor tidak dimasukkan di biaya paket. Eh, Mohon izin saya lanjut dulu nanti baru saya jawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang ada di chat nggih. Kemudian yang kedua biaya vaksin meningitis. Jadi mulai dari pasca haji tahun 2025 kemarin tidak hanya vaksin meningitis saja tapi juga ditambah vaksin polio ya Bapak Ibu, vaksin polio. Jadi biaya vaksin ini juga tidak termasuk biaya paket karena misalkan jamaahnya baru tahun kemarin berangkat umroh, tahun ini mau berangkat lagi kan nggak perlu vaksin lagi karena masa berlaku vaksin itu 3 tahun. Makanya belum diinkludkan di biaya paket umroh. Kemudian perlengkapan dan handling 1,5 juta. Jadi ketika Bapak Ibu daftar umroh dengan membayar DP 1,5 juta, itu adalah biaya untuk handling dan perlengkapan, bukan biaya paket umroh. Jadi di luar biaya paket umroh. Kemudian akomodasi atau hotel transit jika diperlukan. Ini contoh misalkan Bapak Ibu mengambil keberangkatan dari Jakarta karena pengen pesawatnya Saudi, tapi domisilinya di Surabaya. Nah, ketika Bapak Ibu memilih eh, apa naik pesawat dari Surabaya ke Jakarta melalui Samira Travel dengan membayar tambahan biaya add-on tiket pesawat, itu nanti misalkan Bapak Ibu terbang dari Jakarta ke Jeddah hari Selasa. Hari Selasa pagi. Ternyata pesawat Bapak Ibu dari Surabaya ke Jakarta itu sampainya jam 7 malam hari Senin. Nah, kalau sudah seperti itu kan otomatis Bapak Ibu harus bermalam. Karena sampainya di Jakarta jam 7 malam, sementara pesawat berangkatnya itu besok pagi hari Selasa. Jadi karena butuh penginapan harus bermalam di hotel, biaya hotelnya itu akan ditanggung oleh jamaah sendiri. Tidak include biaya paket umroh yang ada di Samira.
Kemudian tiket pesawat atau biaya perjalanan domestik. Contoh tadi, misalkan berangkatnya dari Jakarta, tapi jamaahnya dari Surabaya, butuh naik pesawat lagi dari Surabaya ke Jakarta. Nah, itu berarti biayanya harus ditanggung oleh jamaah sendiri. Kemudian kelebihan bagasi sesuai ketentuan penerbangan. Contoh tadi yang saya jelaskan, kalau menggunakan pesawat domestik yang eh, punya kelebihan bagasi, ini nanti harus dibayar oleh jamaah sendiri. Kemudian tur, makan, dan minum tambahan di luar program. Misalkan pengen tur ke Jabal Handamah, karena itu tidak include di biaya paket yang ada di Samira Travel, Bapak Ibu harus mengeluarkan biaya sendiri untuk biaya taksinya menuju ke Jabal Handamah. Kemudian telepon bill, View TV, minibar, dan semua pemakaian fasilitas atau layanan hotel itu juga menggunakan biaya sendiri oleh jamaah. Kemudian biaya-biaya yang bersifat pribadi dan atau yang bukan merupakan fasilitas program. Contoh misalkan Bapak Ibu eh, menggunakan laundry dari hotel, itu biayanya juga harus ditanggung Bapak Ibu sendiri selaku jamaah, bukan dibebankan ke Samira Travel. Kemudian biaya tambahan apabila ada. Ya, lanjut Mbak Tasya. Nah, ini adalah rekening Samira Pusat, di mana Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mendaftar umroh di Samira Travel, disarankan transfernya langsung ke rekening Samira. Tidak dititipkan ke siapapun, termasuk ke mitra-mitra yang membantu mendaftarkan Bapak Ibu di Samira. Jadi menjaga lebih amannya, langsung saja ditransfer ke rekeningnya Samira. Ada Pakai pilihan pakai dari sandal, pakai sandal dulu. Bank Permata Syariah, Bank BSI, Bank Mandiri, dan Bank Muamalat. Jadi bisa pilih salah satu rekening yang mungkin biasa Bapak Ibu gunakan. Lanjut. Pembayaran Amitra. Ini untuk plafon pembiayaan ketika kita ingin ambil program umroh dulu bayar belakangan. Kalau di Pulau Jawa atau Bali, plafonnya maksimal 25 juta ya Bapak Ibu ya. Ini insya Allah salah ketik. Kalau di luar Pulau Jawa bisa 35 juta. Contoh, misalkan biaya paket umroh yang diambil Bapak Ibu itu harganya 40 juta. Dan Bapak Ibu domisilinya di Sidoarjo. Jadi kalau biaya paketnya 40 juta, sementara yang bisa di-cover oleh Samira, plafon yang bisa disediakan oleh Amitra itu 25 juta, berarti Bapak Ibu harus membayarkan DP minimal 15 juta, seperti itu. Jadi memang ada DP minimal 15%, tapi tergantung dari biaya paket yang diambil Bapak Ibu, tergantung dari jumlah biayanya itu berapa. Kalau misalkan biaya paketnya Safara yang paling ekonomis hanya sekitar 32 juta misalkan ya, 32 juta. Berarti eh, bisa menggunakan skema minimal 15% karena pembiayaannya sekitar 25 juta. Dan juga ada tambahan biaya admin sebesar 1 juta. Syaratnya cukup KTP dan juga kartu keluarga. Jadi tidak perlu jaminan BPKB atau sertifikat rumah panjenengan. Cukup disimpan saja, tidak perlu digunakan untuk jaminan di Amitra Syariah. Lanjut Mbak Tasya. Hmm. Nah, ini tabel angsuran umroh dari Amita Syariah. Nanti bisa Bapak Ibu minta ke mitra yang mengundang ya. Kalau pengen tahu tabel-tabelnya, misalkan saya pembiayaan segini, nanti angsuran saya selama setahun berapa, 2 tahun berapa, 3 tahun berapa, nanti bisa minta ke mitra yang mengundang Bapak Ibu. Lanjut, untuk pembiayaan sudah ada fatwa dari Dewan Majelis Ulama Indonesia, fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia. Jadi ini sudah ada fatwanya, insya Allah halal sesuai dengan sistem syariah. Nah, Bapak Ibu, Samira Travel sudah tersebar di 21 kantor cabang yang ada di Indonesia.
mulai dari Sabang sampai Merauke. Jadi ada Samira Travel Sabang Aceh, Cabang Medan, Pekanbaru, Padang, Batam, Palembang, Jambi, Lubuk Linggau, Lampung, Cirebon, Solo, Semarang, Sidoarjo, Surabaya, Jember, Bali, Lombok, Ketapang, Banjarbaru, Balikpapan, Samarinda, Makassar. Kalau misalkan ada kantor di luar yang saya sebutkan tadi, itu juga merupakan kantor Samira, tapi kantor perwakilan. Jadi di tiap kota itu juga ada kantor perwakilan. Tidak hanya kantor cabang saja. Insya Allah siap melayani pendaftaran umroh Bapak Ibu. Pilihan program umroh di Samira Travel ada program 9 hari. Ini biasanya untuk jamaah-jamaah yang mungkin punya cuti terbatas, yang sibuk, bisa ambil program umroh 9 hari. Tapi untuk program 9 hari ini biasanya padat aktivitas ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua ada program 12 hari. Ini paket umroh yang kalau saya sebut itu cukupan. Tidak terlalu sebentar tapi juga tidak terlalu lama. Pakai 12 hari ini, 5 hari berada di kota Mekah, 5 hari berada di kota Madinah. 2 harinya untuk keberangkatan pulang pergi. Kemudian program umroh 16 hari, 9 hari berada di kota Madinah dan 5 hari berada di kota Mekah. Target kita, tujuan kita untuk umroh 16 hari biasanya adalah meraih pahala arba'in. Ini biasanya yang dicari jamaah-jamaah yang berada di apa daerah-daerah, biasanya yang sudah pensiunan, yang nggak ninggal anak kecil, biasanya lebih suka berlama-lama dengan mengambil program umroh 16 hari. Kemudian fasilitas city tour, kita akan mendapatkan satu kali city tour di Kota Mekah, yaitu mengunjungi Padang Arafah, Mina, Musdalifah, Jamarot, kemudian mengambil mikot umroh sunnah di Masjid Rona. Yang kedua, city tour di Kota Madinah biasanya kita dapatkan 2 kali. Yang pertama, di hari pertama biasanya di Masjid Kuba, di Kebun Kurma, dan juga di Jabal Uhud. Sedangkan di hari kedua berada di Jabal Magnet dan percetakan Al-Quran. Ini untuk yang khusus program 12 dan 16 hari ya. Jadi untuk program 9 hari biasanya city tour di Kota Madinah hanya sehari saja. Kemudian city tour Jeddah biasanya akan mampir di Kornis, ada juga di Museum Al-Amodi. Lanjut, Mbak. Program ibadah bersama untuk ketika berada di Mekah, Bapak Ibu akan mendapat 2 kali umroh. Jadi dari Samira dapat jatah 2 kali umroh. Seandainya Bapak Ibu kondisinya masih bagus, fisiknya masih sehat, pengen umroh lagi boleh. Umroh yang ketiga, keempat, dan seterusnya boleh. Namun biayanya ditanggung oleh Bapak Ibu sendiri. Biasanya itu untuk biaya ambil mikotnya itu yang membutuhkan naik taksi atau mungkin kalau jamaahnya banyak yang ikut biasanya pakai bis itu nanti biaya akan ditanggung bersama oleh jamaah di luar biaya yang dibayarkan oleh Samira. Jadi ditanggung sendiri oleh jamaahnya karena dari Samira Travel hanya dapat jatah 2 kali umroh. Kemudian tawaf sunnah dan tawaf wada, mencium Ka'bah dan multazam, tahajud berjamaah dan juga pemaknaan kota Mekah. Lalu ketika berada di Madinah, hak kita sebagai jamaah, insya Allah kita akan bisa masuk di Raudhah menggunakan tasreh atau mungkin nusuk, aplikasi nusuk. Kemudian pemaknaan kota Madinah, tahajud berjamaah, ziarah ke makam Rasulullah dan ziarah ke makam Baqi. Kemudian program entertain opsional ini menggunakan biaya mandiri ya, mandiri dari jamaah karena tidak masuk dari biaya paket di Samira Travel. Ada ke Jabal Handamah dan Kudai, Museum Al-Wahyu, Masjid Kuba di malam hari. Ini cukup membayar biaya taksi saja kurang lebih sekitar 200 ribuan. Dan ini tidak diwajibkan Bapak Ibu kalau misalkan jamaahnya mau. Kalau jamaahnya nggak pengen karena pengen fokus memperbanyak ibadah di masjid, tidak pengen ada tur-tur tambahan juga tidak apa-apa.
Bimbingan sebelum keberangkatan ada pre-manasik, bisa mengikuti secara online atau offline, kemudian manasik offline di kota terdekat. Nah, biasanya kalau yang di Jawa Timur itu ada di Surabaya, di Jember, Kediri, Mojokerto, Tuban, Bojonegoro itu biasanya ada. Dan kalau berada di luar Jawa Timur, insya Allah di tiap kota juga akan ada manasik keberangkatan. Jadi nanti pasti akan diinfo oleh mitranya dan mitra akan mencarikan tempat manasik yang sekiranya dekat dengan domisili Bapak Ibu. Bimbingan WA Group H-14 hari keberangkatan. Jadi sebelum Bapak Ibu berangkat umroh, biasanya eh, 2 minggu sebelum keberangkatan Bapak Ibu akan dimasukkan ke WA Group untuk koordinasi, untuk share informasi sebelum berangkat selama berada di kota Mekah dan Madinah sampai kembali pulang ke Indonesia. Jadi nanti akan ada WA Group. Kemudian fasilitas pendampingan Mitra Samira hak-hak Bapak Ibu selaku jamaah Samira yang biasanya didampingi oleh mitranya ini seperti ini. Yang pertama, pendaftaran online atau didampingi ke rumah jamaah. Jadi saya yakin seluruh mitra Samira Travel apabila ditelepon atau di WA Bapak Ibu yang pengen daftar umroh pasti akan berkenan gercep untuk bisa hadir ke Bapak Ibu membantu proses pendaftaran Bapak Ibu. Kemudian pengantaran koper sampai ke rumah. Jadi untuk koper-kopernya juga diantar langsung ke rumah Bapak Ibu. Nggak perlu ngambil di kantor atau ngambil di rumah mitranya, tapi biasanya oleh mitra diantar sampai ke rumah Bapak Ibu. Kemudian pendampingan pengurusan dokumen umrah seperti paspor dan juga vaksin, insya Allah juga akan didampingi oleh mitra-mitranya. Tidak dilepas, Bapak, silakan siapkan paspor. Silakan siapkan buku kuning meningitis, tidak seperti itu, tapi saya yakin mitra-mitra Samira akan dengan eh, senang hati melayani Bapak Ibu. Kemudian pelayanan hal-hal teknis yang lainnya. Lanjut, Mbak. Nah, Bapak Ibu, Samira mulai eh, setelah setelah hajian nanti, pasca haji, kita buka umrah awal musim 1448 Hijriah di bulan Juli, insya Allah di tanggal 21 Juli itu dari Surabaya charter pesawat full jamaahnya Samira semua dalam satu pesawat. Termasuk di kota-kota lain juga ada keberangkatan di bulan Juli. Kenapa harus umrah awal musim di bulan Juli? Yang pertama, masih sepi pengunjung. Kemudian musimnya sesuai yang ada di Indonesia. Jadi tidak terlalu panas juga tidak terlalu dingin. Masih sedang, masih nyaman. Kemudian harga low season. Harganya juga cukup terjangkau dibandingkan ketika Bapak Ibu umroh di bulan puasa atau mungkin di musim liburan. Dapatkan penawaran menarik melalui pengundang masing-masing. Jadi akan ada penawaran menarik bonus-bonus spesial dari mitra-mitra yang mengundang Bapak Ibu. Jadi segerakan nanti menghubungi mitra-mitra yang menghadirkan Bapak Ibu di sini ya. Nah, lanjut. Nah, ini untuk umrah pasca haji Bapak Ibu di tim kami, di tim Ababil 1, sudah ada estimasi keberangkatan mulai dari bulan Juli sampai bulan Desember. Kita buka program umroh 12 hari, 16 hari, ada juga paket umroh plus Turki ya. Jadi di bulan Juli kita ada paket 12 hari, di bulan Agustus kita ada paket 13 hari dan juga 16 hari. Ini umroh di bulan Maulid. Kemudian ada juga di bulan September, Oktober, November. Di bulan November dari tim kita juga membuka halal tur Turki. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah beberapa kali berangkat umroh, pengen ke Turki aja, itu kita buka seat halal tur Turki. Ada juga di bulan Desember, umroh akhir tahun program 12 hari dan program umroh plus Turki selama 15 hari. Nah, ini biasanya untuk program umroh plus Turki itu separuh-separuh ya Bapak Ibu ya. 7 hari di
Kemudian di akhir Desember di umroh saat liburan sekolah itu ada program 12 hari. Nah, silakan Bapak Ibu menentukan dari sekarang pengennya umroh di bulan apa. Pengennya umroh di musim yang seperti apa. Kalau umrohnya pengen di musim dingin, biasanya mulai dari bulan November dan Desember itu sudah masuk musim dingin. Lanjut. Nah, amankan seatnya sekarang juga Bapak Ibu dengan mengunci niat dengan DP cukup 1.500.000 saja. Bapak Ibu bisa menghubungi pengundang masing-masing. Jadi selagi sekarang masih berada di bulan suci Ramadan, bahkan ini sudah memasuki hari ke 22 atau 23 ya. Di 10 malam terakhir di waktu mustajabah kita berakat sama Allah yang sudah pengen sekali ke Baitullah, yang sudah pengen berangkat umrah, ayo berakat sama umrah di bulan Ramadan ini dengan DP 1,5 juta. Biaya umrah hanya sekitar 30 juta saja Bapak Ibu. Coba kita ingat-ingat ketika kita mau bangun rumah. Kita mau bangun rumah, kita sudah buat desain, kita butuh uang kurang lebih misalkan 300 juta. Tapi kita belum pegang uang sebanyak itu. Kita baru pegang uang 50 juta. Biasanya kita sudah berani nyicil material dulu, atau mungkin eh, buat pondasinya dulu. Karena kalau nunggu 300 juta kita pegang, rumah itu nggak terbangun. Jadi kita beranikan diri untuk cicil dulu, cicil material dulu, cicil pondasinya dulu. Karena niat kita baik, kita pengen punya rumah agar pasangan kita, anak-anak kita itu nyaman, punya tempat tinggal. Oleh Allah dimudahkan. Nggak sampai setahun, 300 juta itu yang dengan logika kita bisa selesai. Atau mungkin beberapa tahun bisa selesai dengan 300 juta. Itu untuk urusan duniawi, Bapak Ibu. Beli kendaraan pun seperti itu. Kita pengen beli mobil, pengen ketika kita berangkat kajian bersama keluarga itu, kita nggak kehujanan, kita nggak kepanasan. Tadinya hanya punya uang beberapa juta saja. Tapi bisa terbeli mobil itu yang harganya ratusan juta. Allah mudahkan karena niat kita baik. Itu untuk urusan dunia. Apalagi ini untuk urusan akhirat. Ingin beribadah ke tanah suci. Yang tujuan kita adalah untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya ketika kita berada di akhirat nanti. Insya Allah akan lebih dimudahkan lagi. Kalau misalkan saat ini jenengan belum pegang uang sekitar 30 juta, baru ada dana sekitar 2 juta, 3 juta, monggo diakatkan, akad sama Allah dengan daftar DP 1,5 juta saja. Karena ibarat panjenengan sakit, panjenengan datang ke rumah sakit. Tapi kalau datangnya jenengan masuk pintu rumah sakit langsung duduk tanpa daftar ke resepsionis, kira-kira akan dipanggil untuk diperiksa dokter apa enggak? Enggak mungkin karena jenengan enggak daftar. Sama seperti hanya ketika jenengan pengen berangkat umroh. Kalau pengen segera berangkat umroh, ayo segera daftar ke travel, segera daftar ke Samira Travel. Insya Allah setelah jenengan DP nanti akan mudah biaya pelunasannya. Akan Allah siapkan banyak cara untuk bisa menghadirkan panjenengan ke Baitullah. Karena jangankan untuk yang 30 juta saja, yang butuh ratusan juta untuk bisa jenengan gapai itu Allah berikan kemudahan, apalagi hanya untuk yang sekitar 30 juta saja. Jadi ayo Bapak Ibu yang sudah ingin ke Baitullah, yang sudah rindu ingin ke Baitullah, segera daftar. Untuk pelunasannya, untuk biayanya, serahkan kepada Allah bagaimanapun caranya, yakin akan dimudahkan. Jadi kunci niatnya dengan DP 1,5 juta. Insya Allah itu dari saya Bapak Ibu. Alhamdulillah eh, sebelum saya akhiri, boleh saya jawab pertanyaan yang ada di kolom chat. Langsung saya jawab nggak apa-apa ya Mbak Lili ya. Ya Mbak, nggak apa-apa, monggo. Ini dari Bu Nurul Hasanah. Kak, misal kalau jamaahnya dari Besuki Situbondo ikut pemberangkatan mana? Situbondo masih ikut Jawa Timur, jadi bisa ikut keberangkatan lewat Surabaya, nggih, Bu, karena bandara yang terdekat dari Situbondo adalah Surabaya. Mungkin ada pertanyaan lain?
Dari Bu Safti, kalau berangkat bulan Desember tanggal berapa dan berapa biayanya, apa beda dengan bulan Juli? Jadi eh, untuk estimasi brosurnya nanti bisa minta ke pengundangnya, nggih. Tadi sudah saya share, cuman mungkin karena tulisannya kecil-kecil jadi tidak begitu jelas terlihat. Nah, ini baru estimasi karena bulan Desember masih jauh ya, Bu ya. Jadi untuk tanggal pastinya masih estimasi, tapi biasanya estimasi dari tim kita itu bisa saja tepat atau kalau ada selisih mungkin sekitar 1 2 hari biasanya seperti itu. Nah, untuk biayanya apakah beda dengan bulan Juli? Insya Allah berbeda. Kenapa? Karena di bulan Juli itu pasca haji biasanya biayanya relatif lebih murah, sedangkan di bulan Desember itu bulan high season, bulan liburan sekolah, biasanya harganya lebih mahal, selisih beberapa juta. Kalau untuk paket Safara Safawi biasanya selisihnya sekitar 1 2 juta, tapi kalau ambilnya paket majol, selisihnya lumayan gitu. Jadi nanti untuk estimasi atau untuk brosurnya bisa minta ke pengundangnya, ke mitra yang mengundang Bu Safti. Ada lagi pertanyaan? Mungkin cukup ya Mbak Lili ya. Boleh. Nah, Bapak Ibu, eh, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dari apa yang kami sampaikan selama 8 hari ini bisa memotivasi, bisa memantapkan hati Bapak Ibu untuk segera berangkat umroh, terutama menggunakan Samira Travel. Insya Allah kalau misalkan umrohnya bareng Samira Travel udah mantap, apa mantap Bapak Ibu? Boleh di chat di kolom komentar ya. Sudah mantap belum kalau misalkan umroh bareng Samira? Atau masih ada yang menggelitik? Nanti bisa ditanyakan lebih jelasnya lagi ke mitranya, nggih. Alhamdulillah, oh, mantap banget. Kalau sudah mantap, langsung disusul pendaftaran Bapak Ibu dengan DP sekitar 1,5 juta saja, nggih. Insya Allah itu Bapak Ibu 8 hari selama mengikuti sekolah umroh mulai dari hari pertama sampai hari terakhir ini kami dari panitia dari narasumber mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga dari apa yang kami sampaikan Allah memberikan manfaat, Allah memberikan kebarokahan bagi kita semua. Semoga puasanya Bapak Ibu lancar. Mohon maaf lahir dan batin. Kami selaku panitia saya selaku ketua panitia mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan, mohon dimaafkan nggih. Terima kasih sekian dari saya. Akhirul qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Masya Allah. Terima kasih Mbak Heni Zulfa Khairiyah atas materi yang sudah disampaikan pada sore hari ini. Sangat-sangat inspiratif ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, seperti yang dijelaskan Bu Heni tadi, saya rasa sudah sangat jelas ya kenapa harus berumroh bersama Samira Travel. Ayo dari sekarang nih ya, dari mulai hari ini yang sudah rindu banget sama Baitullah, sudah pengen banget ke Baitullah, ayo disegerakan niatnya, diikhtiarkan ya Bapak Ibu ya. Paling tidak mendaftar dulu, daftarnya cuma 1.500.000 saja di Samira Travel. Boleh nanti langsung saja menghubungi mitra pengundang masing-masing. Mumpung di bulan Ramadan ya, niat kita yang baik ini insya Allah dilipat gandakan pahalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Ibu Mbak Heni tadi, bahwa hari ini adalah hari terakhir sekolah umroh online. Nah, semoga ilmu ilmu yang didapatkan dari mulai awal sampai sekarang bermanfaat buat Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali di majelis-majelis ilmu di lain kesempatan. Nah, sebelum kita akhiri, Bapak Ibu, seperti biasa, kita foto bersama terlebih dahulu ya. Boleh dibuka dulu untuk kameranya, Bapak Ibu. Masya Allah. Ini persiapan buka bersama ya? Atau masak sendiri di rumah nih? Beli aja, Mbak. Beli, Masya Allah. Ya, sama. Baik, tangannya boleh seperti ini ya Bapak Ibu ya, seperti biasa.
Satu, dua, tiga. Baik, sebentar. Mbak Lili izin, mungkin Mamita mau menambahi? Oh, boleh, boleh. Ada Mamita, nggih? Mamita hadir? Atau mungkin karena sinyal tadi mati lampu, jadi Iya, katanya mati nggak lampu, bisa nggak dengar. bisa hadir ya. Sepertinya Mamita nggak hadir ya nih. Oh, ya sampun, bisa Baik. langsung ditutup saja Iya. Mbak Lili. Terima kasih ya Mbak Lanjut. Lili. Iya, lanjut ke slide yang kedua, Bapak Ibu. Bentar ya. Nah, baik, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah sampai di penghujung acara. Kita akhiri majelis ilmu pada sore hari ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam, saya akhiri Bapak Ibu mohon maaf jika ada salah kata yang tidak berkenan. Saya akhiri untuk majelis ilmu pada sore hari ini. Semoga kita bertemu kembali di majelis ilmu berikutnya dan sampai jumpa di Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.